Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi Entity Relationship Diagram atau IRD yang anggotanya itu ada Muhammad Fajri Rasid, Yuriko Devanbura Pakilaran, Septinta Namalia, Alika Oktaviani, Andi Muhammad Yusril, dan Fahrizal Taufik Goy. Untuk materinya sendiri, kami akan membawakan materi Entity Relationship Diagram atau IRD. Pembagian materi dalam PPT ini ada definisi atau penjelasan singkat tentang IRD, entitas dan atribut pada IRD, relasi dan kardinalitas pada IRD, primary key and foreign key pada IRD, dan yang terakhir adalah cara membuat IRD dari KHS, KRS, dan transkrip nilai. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Devon. Jadi saya akan menjelaskan tentang materi itu ERD. Jadi saya akan membawanya definisi singkat saja. Jadi kalau ERD itu atau misalnya disebut entity relationship diagram. Artinya suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang punya hubungan antar relasi. Jadi ERD itu sebenarnya itu objek yang dibedakan dengan yang lain dalam dunia nyata. Kalau fungsinya ERD itu ya digunakan itu untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi, simbol, bagan, dan lain sebagainya. Eh, Ketika kalau kita berbicara tentang itu entitas di ERD, seringkali kita mengacu pada objek bisnis seperti orang atau peran, objek bisnis yang berwujud, objek bisnis tidak berwujud, dan lain-lain. Hubungannya adalah tentang bagaimana entitas itu berhubungan satu sama lain di dalam sistem. Ya, seperti itu. Itu singkat saya. Untuk entitas ERD adalah hal atau konsep yang dapat didefinisikan dalam sistem seperti orang atau peran, misalnya mahasiswa, objek atau misalnya faktur, konsep atau misalnya profil atau peristiwa atau misalnya transaksi. Saat menentukan entitas, anggaplah mereka sebagai kata benda. Dalam model IR, entitas ditampilkan sebagai persegi panjang bulat dengan namanya di atas dan atributnya yang tercantum di badan bentuk entitas. Contoh ERD di samping ini menunjukkan contoh entitas IR. Selanjutnya, atribut entitas. Atribut entitas ini juga dikenal sebagai kolom. Atribut adalah properti atau karakteristik entitas yang menyimpannya. Atribut memiliki nama yang mendeskripsikan properti dan tipe yang mendeskripsikan jenis atributnya, seperti varchar untuk string dan integer untuk integer. Ketika ERD dibuat untuk pengembangan database fisik, penting untuk memastikan penggunaan tipe yang didukung oleh RDBMS target. Contoh diagram ER di bawah ini menunjukkan entitas dengan beberapa atribut di dalamnya. Selanjutnya, kita masuk di pembahasan relasi dan kardinalisasi ERD. Entity Relationship Diagram atau biasa yang disingkat dengan ERD merupakan diagram yang digunakan untuk merancang suatu basis data untuk memperlihatkan hubungan atau relasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atribut-atributnya. Hubungan relasi yang terdapat dalam ERD dapat terdiri dari sejumlah entitas yang disebut dengan derajat relasi. Derajat relasi maksimum disebut dengan kardinalitas, sedangkan derajat minimum disebut dengan modalitas. Jadi, kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lainnya. Nah, contohnya itu yang pertama, 1:1, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya. Atau yang lebih jelasnya bisa dilihat dengan gambar.
Yang kedua yaitu satu ke banyak atau one to many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B, tetapi tidak sebaliknya, atau setiap entitas pada himpunan entitas A hanya dapat berelasi dengan suatu entitas pada himpunan entitas, tetapi tidak sebaliknya. Demikian juga bisa dilihat di gambar. Yang ketiga yaitu banyak ke banyak atau many ke many, yaitu setiap entitas pada himpunan entitas A dapat berelasi dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya. Dan bisa dilihat di gambar. Nah, yang keempat yaitu banyak ke satu, yaitu suatu entitas di dalam himpunan entitas A dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas di dalam himpunan entitas B, dan entitas di dalam himpunan entitas B dapat dihubungkan dengan lebih dari satu entitas dalam himpunan entitas A. Kardinalitas relasi banyak ke banyak dapat dilihat pada gambar. Mungkin pembahasan relasi dan kardinalisasi ERD cukup sampai di sini. Primary key atau kunci utama. Primary key juga sering disebut dengan PK. Primary key adalah jenis khusus dari atribut entitas yang secara unik mendefinisikan rekaman dalam tabel database. Dengan kata lain, tidak boleh ada dua atau lebih rekaman yang memiliki nilai yang sama untuk atribut primary key. Contoh ERD di bawah ini menunjukkan entitas produk dengan atribut primary key ID dan pratinjau catatan tabel dalam database. Catatan ketiga tidak valid karena nilai ID PDT-0002 sudah digunakan oleh catatan lain. Foreign key atau kunci asing. Foreign key juga sering disebut dengan FK. Foreign key adalah referensi ke primary key dalam tabel. Ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar entitas. Perhatikan bahwa foreign key tidak harus unik. Beberapa catatan dapat berbagi nilai yang sama. Contoh diagram ER di bawah ini menunjukkan entitas dengan beberapa kolom. Di antaranya, foreign key digunakan untuk mereferensikan entitas lain. Materi terakhir yaitu cara atau langkah-langkah membuat entity relational diagram. Jadi ada beberapa langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk menggambarkan ERD. Yang pertama yaitu pastikan telah diketahui dengan jelas tujuan kita menggambar ERD. Jadi kita harus mengetahui dengan jelas dalam rangka apa kita menggambarkan ERD. Nah, dalam kasus ini kita akan membuat ERD dari KRS, KHS, dan transkrip mahasiswa yang nantinya akan kita gunakan dalam pengembangan database. Kemudian langkah yang kedua adalah memastikan ruang lingkup yang akan dimodelkan. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menggambarkan entitas utama yang terlibat dalam ruang lingkup. Kemudian langkah selanjutnya adalah tentukan atribut dari entitas dengan menambahkan kolom. Kemudian kita harus perhatikan ERD dengan hati-hati dan periksa apakah entitas dan kolom sudah cukup untuk menyimpan data sistem. Jika tidak cukup, pertimbangkan untuk menambahkan entitas dan kolom tambahan. Langkah berikutnya yaitu pertimbangkan hubungan antara semua entitas dan kita hubungkan antara entitas dengan kardinalitas yang tepat. Misalnya satu ke banyak, satu ke satu, atau banyak ke banyak. Kemudian langkah terakhir yaitu kita menerapkan teknik normalisasi database untuk menyusun kembali entitas dengan cara yang dapat mengurangi redundansi data dan dapat meningkatkan integritas data.
Bagaimana cara kita membuat Entity Relational Diagram atau ERD dari KRS? Nah, pada gambar berikut ini terdapat KRS dari mahasiswa Universitas Hasanuddin. Nah, dari KRS ini kita dapat mengetahui entitasnya, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan juga KRS itu sendiri. Dari KRS ini, nantinya kita dapat membuat bentuk ERD-nya, yaitu seperti pada gambar berikut. Berdasarkan gambar dari ERD pada KRS mahasiswa berikut, terdapat entitas mahasiswa, KRS, dan mata kuliah. Mahasiswa memiliki atribut foto, nama, NIM, prodi, dan juga dosen pembimbing akademik. Mata kuliah memiliki atribut kode, nama, kelas, SKS, ruangan, hari, dan jam. Sementara itu, KRS memiliki atribut tahun, semester, dan juga NIM. Nah, hubungan antara mahasiswa dengan KRS yaitu satu ke banyak atau one to many, yang artinya satu mahasiswa pasti dapat memiliki satu atau lebih KRS. Namun, satu KRS pastinya hanya dapat menampung satu mahasiswa. Nah, untuk KRS dan mata kuliah sendiri, hubungannya adalah one to many juga. Artinya, satu KRS pastinya mengandung satu atau lebih mata kuliah. Namun, satu mata kuliah dalam KRS pastinya hanya mengandung satu saja. Jadi, hanya ada satu mata kuliah tertentu yang ada pada KRS. Nantinya, bentuk diagram seperti ini dapat kita lihat bentuk ERD fisiknya, yaitu sebagai berikut. Nah, pada bentuk fisik diagram ERD KRS berikut, itu terdapat NIM pada mahasiswa yang merupakan primary key, dan kode pada mata kuliah yang merupakan primary key juga. Di sini juga terdapat pada KRS itu ada NIM yang merupakan foreign key karena memiliki referensi terhadap primary key yang ada di mahasiswa. Untuk kartu hasil studi atau KHS itu hampir sama dengan KRS, di mana pada KHS ini memiliki entitas berupa mahasiswa, mata kuliah, dan juga KHS. Nantinya kita dapat melihat bentuk ERD-nya seperti pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut ini terdiri dari mahasiswa, KHS, mata kuliah yang merupakan entitas. Untuk kardinalitas antara mahasiswa dan KHS itu sama dengan KRS, yaitu one to many, dan KHS ke mata kuliah juga one to many. Yang berbeda di sini hanyalah atributnya, di mana mahasiswa ini memiliki atribut nama, fakultas, NIM, prodi, dan juga jenjang. Mata kuliah memiliki kode, nama, hasil mutu, angka mutu, kredit SKS, dan juga mutu. Sementara untuk KHS itu memiliki atribut berupa tahun, jumlah mutu, jumlah SKS, semester, NIM, dan juga IPS. Gambar diagram ERD ini juga dapat kita lihat bentuk fisiknya sebagai berikut. Terakhir yaitu ERD dari transkrip mahasiswa. Untuk transkrip mahasiswa memiliki entitas berupa mahasiswa, transkrip, dan juga mata kuliah. Atribut pada mahasiswa terdiri dari nama, fakultas, NIM, tahun masuk, prodi, dan juga jenjang. Atribut pada mata kuliah terdiri dari kode, nama, hasil mutu, angka mutu, kredit SKS, dan juga mutu. Dan atribut pada transkrip yaitu total mutu, total SKS, dan IPK, serta NIM. Nah, yang membedakannya dengan KRS dan KHS tadi, di sini hubungan mahasiswa dan transkrip yaitu one to one atau satu ke satu. Mengapa? Karena satu mahasiswa pastinya hanya memiliki satu transkrip nilai. Begitupun sebaliknya, satu transkrip nilai pastinya hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Sementara itu untuk hubungan transkrip dengan mata kuliah itu one to many, sama dengan KHS dan KRS tadi.
Nah, bentuk ERD dari transkrip ini bisa dapat kita lihat bentuk fisiknya yaitu seperti gambar berikut. Jadi itulah tadi presentasi mengenai Entity Relational Diagram. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.